Halo, salam bonsai. Kali ini kita akan bicarakan mengenai gerak dasar bonsai. Hal yang paling penting dan sangat sulit itu tidak cuma membentuk mahkota, jadi bentuk-bentuk mahkota seperti ini. Tidak cuma itu, ada yang jauh lebih sulit, yaitu ini. Nah, ini adalah penempatan dahan. Kalau dilihat dari atas, jadi bagaimana mengatur dahannya ini. Tidak cuma nantinya bentuk seperti ini mahkotanya, tetapi bagaimana menempatkan arah-arah dahan atau cabang. Misalnya di sini dahan yang pertama adalah seperti ini, nomor 1, posisi bisa ke kanan seperti ini atau ke kiri. Tapi kemudian dahan yang keduanya harus berbalikan. Jadi kalau yang pertama di kanan, yang kedua di kiri. Kalau dilihat dari depan, di sini depannya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Yang ketiga adalah posisi harus di belakang. Nah, aturan seperti ini. Lalu yang keempat adalah maju, lebih maju sedikit daripada posisi 1. Ya. Lalu kelima ini adalah lebih mundur sedikit dari posisi kedua. Lalu keenam mundur dari posisi ketiga. Jadi posisinya kalau dahan pertama di kanan, maka dia akan muter nih, seret, muter ini. Nah, kalau di sini adalah posisi searah jarum jam. Nah, yang penting adalah tidak ada dahan yang persis mengarah ke depan, karena akan mengganggu pandangan dan bentuk bonsai itu. Jadi di sini adalah penilaian-penilaian dalam mutu kualitas bonsai. Jadi tidak cuma bentuk-bentuk seperti ini. Lalu bagaimana dengan posisi cabang atau dahan? Nah ini, jadi dahan tidak boleh ada yang sejajar seperti ini, ya. Maka akan dibentuk ini selang-seling seperti ini. Lalu seperti ini misalnya. Lebih baik, tidak baik jika ada simetris, kecuali bentuknya adalah twin ya. Nah, akan dibentuk seperti ini. Lalu ini dahan yang memotong batang, jadi dahannya menukik seperti ini akan mengganggu keindahan, jadi harus dibentuk ini dengan pengawatan. Ini juga sama, kalau tumbuhnya melengkung ke bawah bisa diatur seperti ini. Jadi diperhatikan ini ya. Berikutnya ini proporsi, jadi antara lebar dengan tinggi. Nah, kalau ini perbandingannya 2:3, kalau ini agak lebar dengan format bentuk cokan atau tegak atau formal, ini perbandingan antara 7-10 ya. Lalu yang paling penting menurut di buku ini adalah dahan pertama, proporsi itu adalah 1/3 dari ketinggian pohon. Jadi pohon ini 1/3 di sini. Nah, ini adalah posisi tumbuhnya dahan pertama. Juga seperti ini. Lalu bagaimana memotong dahan atau cabang? Nah, memotong cabang tidak juga asal potong sehingga bentuknya rimbun. Nah, itu artinya tidak ada aturan. Aturannya adalah kita harus memilih cabang mana yang kita pelihara, mana yang kita buang. Lalu dipelihara pun ada 2 teknik, yaitu mengingat proporsi ukuran cabang. Kalau ukuran cabangnya masih terlalu kecil, maka harus diperbesar dulu panjang, baru kemudian dipotong di beberapa titik. Nah, teknik pemotongan juga harus mengingat jenis apa pohon bonsainya, karena harus hati-hati, terutama jenis-jenis cemara. Jika bentuk belum sesuai yang kita inginkan, maka bisa dibentuk dengan menggunakan alat, misalnya dengan kawat seperti ini. Tetapi bentuk tidak cuma yang kita inginkan, kita juga harus tahu botani pohon, bagaimana arah gerakan pohon. Karena kalau kita menentang botani, maka pohonnya akan hancur dan bisa berakibat misalnya mati.
ataupun tidak subur dan lainnya. Lalu bagaimana tekniknya? Seperti ini. Nah, ada teknik-teknik pengawatan khusus, bagaimana teknik melengkungkan dan sebagainya. Lanjutnya adalah di manakah kita memotong dahan atau ranting, di mana titik potongnya. Nah, kita lihat di sini. Tidak cuma memangkas seperti pohon di taman, tapi kita menentukan titik-titik mana yang bisa dipotong. Yang pertama tadi adalah dengan menentukan bentuk pohonnya, bentuk pohon seperti apa. Jadi yang tidak kita inginkan maka akan kita potong. Pemotongan cuma dua ya. Pertama adalah yang tidak kita pakai, jadi kita buang seperti ini juga dibuang, ini pun nomor 4 ini dibuang. Tetapi yang kedua adalah seperti nomor 1 dan nomor 3, kita potong dengan harapan akan memunculkan ranting-ranting baru, bisa 1 ataupun 2 dan seterusnya. Jadi memotong pohon tidak cuma kita lebatin semua, tetapi nanti kita ada program mana yang kita pakai, mana yang kita buang, seperti titik-titik di sini. Nah, yang di sini B ini adalah hasilnya. Jadi karena berkurang maka ini yang kita pelihara dan ini kita bentuk seperti yang awal video tadi. Lalu di mana memotong? Nah, dengan memotong atau memangkas itu adalah dengan menentukan di manakah titik kuntum akan tumbuh. Misalnya seperti ini. Nah, dahan seperti ini kalau dipotong di atas daun, karena titik tumbuh biasanya ada di sela-sela daun, di pangkal daun seperti ini. Nah, akibatnya akan di sini. Jadi seni bonsai tidak cuma sekedar seni estetika, tetapi seni botani, seni memahami pohon yang dikecilkan. Nah, yang biasanya penting, urgent adalah di manakah titik tumbuhnya, titik tunasnya. Kalau sudah beberapa jenis tanaman ada terlihat mudah, tetapi biasanya ada titik-titik yang kita harapkan tumbuh tunas yang jadi ranting atau cabang, tetapi belum ada. Nah, itu ada teknik-teknik khusus lainnya. Sama seperti ini teknik memotongnya, di manakah yang perlu kita pangkas, ada titik-titiknya ya kan, bisa dibaca. Jika misalnya dipotong di sini akan tumbuhnya seperti ini. Nah, kita adalah bermain prediksi dengan memahami ilmu tanaman. Dengan memotong kita ada harapan akan tumbuh tunas. Disitulah serunya dari seni membuat bonsai ini. Nah, ada jenis juga yang sulit nih seperti ini, misalnya jenis cemara atau pinus. Nah, ini kan ada daunnya, di manakah kita memotong. Demikian video mengenai teknik pemangkasan berdasarkan gerak dasar dari bonsai yang saya ulas dari 2 buku lama ini, dan Anda bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian jika Anda berkenan, mohon di subscribe, like dan komen agar kami terus semangat membuat video-video bermanfaat berikutnya. Salam bonsai.